Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kah? Satu, dua lah. Now it's our generation's turn to do great things. Now I know, maybe you're thinking, I don't know how to build a dam. Mark Zuckerberg memiliki nama panjang Mark Elliot Zuckerberg, lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1984 di New York. Zuckerberg adalah anak dari pasangan Edward Zuckerberg, seorang ahli dokter gigi, dan Karen, seorang psikiater, buat toko online sendiri. Saat usianya 8 tahun, Zuckerberg diberikan sebuah komputer oleh sang ayah, sehingga membuatnya tertarik dengan dunia komputer. Inilah 3 prestasi terbesar Mark Zuckerberg yang akan dibahas pada video kali ini. 1. Dia mendirikan Facebook. Facebook go public pada tahun 2012, pencapaian besar bagi Mark Zuckerberg yang meluncurkan startup teknologi dari kamar asramanya di Universitas Harvard. Zuckerberg dan 3 temannya pertama kali merancang versi sebelumnya dari platform Mego yang disebut thficobook.coe untuk berbagi foto dan detail kontak. Pada akhir tahun 2004, Facebook telah memperoleh 1 juta pengguna, menarik perhatian perusahaan teknologi paling berpengaruh, tetapi Zuckerberg menolak tawaran untuk menjual. Pada IPO Facebook tahun 2012, Zuckerberg mempertahankan saham mayoritas dan 50% hak suara. Kekayaan bersihnya sekarang diperkirakan mencapai 111,2 miliar dolar. 2. Dia meluncurkan program inovatif sejak usia dini. Di sekolah menengah, Mark Zuckerberg mulai bekerja dengan komputer dan menulis program perangkat lunak. Pada usia 12 tahun, ia menemukan program pesan umum untuk praktik dokter gigi ayahnya. Sebagai seorang anak, ia juga mengembangkan video game yang didasarkan pada ilustrasi teman-temannya. Saat menjadi siswa sekolah menengah, Zuckerberg magang di Intelligent Media Group, tempat dia bekerja dan membantu mengembangkan Synapse Media, player yang sangat sukses pemutar musik yang menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan preferensi mendengarkan pengguna. Raksasa teknologi, Aon dan Microsoft berusaha membeli Synapse seharga 1 juta dolar. Dan mencoba merekrut Zuckerberg yang mendaftar ke Universitas Harvard sebagai gantinya. 7. Dia berinvestasi pada generasi berikutnya. Zuckerberg berbagi kekayaannya yang cukup besar. Pada tahun 2015, ia dan istrinya Priscilla memulai inisiatif Chan Zuckerberg, berjanji untuk memberikan 99% saham mereka di Facebook untuk mempromosikan kesetaraan dan memajukan potensi orang di seluruh dunia. Inisiatif ini mengumumkan investasi sebesar 3 miliar dolar untuk menyembuhkan penyakit dunia. CZI telah menyumbangkan jutaan untuk membantu siswa membayar biaya kuliah dan telah bermitra dengan Dewan Perguruan Tinggi untuk membantu siswa mempersiapkan diri untuk ujian gerbang perguruan tinggi. Perjalanan karir. 1. Awal hidup dan pendidikan. Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei tahun 1984 di White Plains, New York. Dia mulai belajar pemrograman komputer sejak usia muda dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Harvard pada tahun 2002. 2. Pendirian Facebook tahun 2004. Saat masih di Harvard, Zuckerberg dan beberapa temannya, termasuk Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, menciptakan Bintang di Facebook Bintang. Awalnya, platform ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Harvard, tetapi dengan cepat meluas ke universitas-universitas lain dan akhirnya ke seluruh dunia. 3. Expansion dan sukses. Pada tahun 2005, Facebook menerima pendanaan dari perusahaan modal Ventura Angel Partners yang membantu mempercepat pertumbuhannya.
Platform ini terus berkembang menjadi salah satu media sosial terbesar di dunia, dengan miliaran pengguna. 4. Perusahaan publik tahun 2012. Facebook go publik pada tahun 2012, menjadikan Zuckerberg sebagai salah satu miliarder termuda di dunia. Harga saham awalnya berada di $38 per saham, dan perusahaan itu dinilai lebih dari $100 miliar. 5. Akuisisi besar. Di bawah kepemimpinannya, Facebook mengakuisisi beberapa perusahaan besar, termasuk Instagram tahun 2012, WhatsApp tahun 2014, dan Oculus VR tahun 2014, untuk memperluas ekosistemnya. 6. Meta, dan fokus pada Metaverse tahun 2021. Pada tahun 2021, Zuckerberg mengumumkan perubahan nama perusahaan menjadi Meta Platforms, yang mencerminkan fokus baru perusahaan pada pembangunan metaverse, dunia virtual yang digadang-gadang sebagai masa depan, interaksi sosial dan bisnisan. 7. Tantangan dan kontroversi. Meskipun sukses besar, Zuckerberg juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah privasi data seperti skandal Cambridge Analytica, regulasi, dan kritik terkait dampak media sosial terhadap masyarakat. Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, bisa dilihat dari beberapa faktor penting. 1. Visi yang jelas. Zuckerberg memiliki visi yang kuat untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia melalui media sosial. Ia menciptakan Facebook dengan fokus untuk menyediakan platform di mana orang bisa berkomunikasi dengan mudah. 2. Keberanian mengambil risiko sejak awal. Zuckerberg berani mengambil risiko besar, seperti meninggalkan kuliah di Harvard untuk mengembangkan Facebook. Keberanian ini membawanya menuju kesuksesan yang besar. 3. Inovasi terus-menerus. Zuckerberg selalu mendorong inovasi dalam perusahaannya. Facebook terus berkembang dengan berbagai fitur baru, seperti Instagram dan WhatsApp, yang diakuisisi untuk memperkuat posisinya di dunia media sosial. 4. Tim yang kuat. Zuckerberg sangat menghargai pentingnya memiliki tim yang berbakat dan berdedikasi. Dia membangun tim dengan orang-orang yang cerdas dan berkomitmen untuk mewujudkan visi perusahaan. 5. Fokus pada pengguna. Salah satu prinsip utama Zuckerberg adalah menempatkan pengguna di pusat setiap keputusan. Dia selalu berusaha menciptakan produk yang bermanfaat dan mudah digunakan oleh penggunanya. 6. Adaptabilitas dan pengambilan keputusan cepat. Di dunia teknologi yang bergerak cepat, Zuckerberg mampu beradaptasi dan membuat keputusan cepat untuk mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Kesuksesan Zuckerberg juga ditopang oleh dedikasinya, kemampuan manajemen, dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan pasar digital. Tidak terasa sudah di ujung pembahasan terakhir pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum bro.